Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Human Resource Management, pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang strategi MSDM dan desain pekerjaan. Kembali lagi bersama saya Alvin Arifin. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama itu apakah strategi MSDM itu? Strategi MSDM atau strategi manajemen sumber daya manusia adalah cara untuk mengelola sumber daya dan mendesain pekerjaan agar efektif dan efisien. Nah, definisi yang kedua, desain pekerjaan itu merupakan fungsi penetapan kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Perlu ditekankan di sini harus organisasional ya. Tujuannya memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, persyaratan personalia, dan perilaku manusia dan alat-alat yang akan dipergunakan. Jadi di sini ada job desk atau job description ya, di sini harus jelas pekerjaannya dan apa yang harus dikerjakan. Yang diperhatikan di sini ada job description, yaitu pekerjaan apa yang akan dilakukan. Ada job specification, yaitu adalah spesifikasi pekerjaan, yaitu kemampuan apa yang dia miliki dan harus disesuaikan dengan pekerjaannya ya. Di sini ada kemampuan atau skillnya, disesuaikan dengan keahliannya ya atau kemampuannya dalam pekerjaan tersebut. Kemudian ada standar prestasi kerja. Lah di sini harus ditekankan harus ada standar ya. Di sini hubungannya sama penilaian kinerja. Penilaian kinerja nanti standar prestasinya ya atau standar kinerjanya nanti. Kemudian di sini ada model strategic human resource management ya. Ada corporate strategi ya, strategi perusahaan. Di sini ada external environment. Ada berarti dari lingkungan yang luar ya, lingkungan eksternalis itu ada competition, ada government regulation atau peraturan pemerintah, ada teknologi, ada market trend dan economic ya. Itu ada lingkungan eksternalnya. Kemudian ada internal environment, ada lingkungan internalnya, ada culture, budaya, struktur, politik, ada employee skill atau kemampuan karyawan, ada pas strategi yang lama itu. Strategi yang lama bisa diterapkan kembali apabila sukses ya. Apabila tidak sukses ya harus membuat strategi yang baru. Itu adalah business unit strategi ya, strategi unit bisnis. Kemudian ada human resource strategi ya, strateginya sumber daya manusia. Di sini ada perencanaan, di sini ada desain pekerjaan ya, ada sistemnya, sistem desain pekerjaannya itu sendiri. Jadi apakah yang pekerja harus lakukan ya, apa yang pekerja butuhkan, bagaimana pekerjaan itu berinteraksi dengan yang lain ya. Karena dalam sumber daya manusia dipenuhi oleh karakteristik individu yang berbeda, jadi harus disesuaikan dengan karakteristik individu tersebut. Di sini juga ada yang di luar itu, ada hukum ya, ada peraturan hukum karyawan. Nah, ada employee separation. Di sini berarti karyawan yang keluar nanti. Kalau tidak disesuaikan nanti ada karyawan akan keluar ya. Di sini ada sistem informasi sumber daya manusia di sini. Yang menyangkut ada staffing tadi. Nah, di pengorganisasian ya staffing, pembagian unit kerja ya. Kemudian ada training, pelatihan, ada performance management. Jadi kinerja manajemen di situ juga diukur ya. Kemudian ada kompensasi dan ada hubungan antar pekerja. Nah, itu yang penting karena dalam hubungan antar pekerja itu akan menghasilkan teamwork atau kerjasama.
Jadi kalau dalam satu organisasi teamworknya sudah berantakan, maka organisasi tersebut juga akan berantakan. Ada kendalanya di sini ada manusia dan desain pekerjaan itu ya. Jadi apa di sini ya? Ada strategi produknya, ada kalian yang dibutuhkan, atau job specification atau spesifikasi pekerjaan di situ. Ada bakat yang dibutuhkan, ada bahan baku yang digunakan, dan keamanan. Nah, itu masuk ke kendala ya yang harus dipersiapkan oleh manajemen. Ada kapan di situ, ada penjadwalan waktu hari, ada waktu tahun atau musim ya, ada stabilitas. Jadi penjadwalan itu penting ya. Biasanya standarnya dalam bekerja itu karyawan maksimal 8 jam per harinya. 8 jam biasa standarnya. Ada waktu tahun atau musim. Ada perusahaan yang bekerja melihat faktor musim. Nah, contohnya di bidang pertanian, cuma ada stabilitas ya. Stabilitas itu bisa, contohnya stabilitas harga ya, misalnya harga bahan baku mahal lah, itu harus dipikirkan dan dipersiapkan. Gimana? Kemudian ada strategi lokasi, ada iklim, suhu, cahaya, dan kualitas suara. Jadi dalam bekerja harus memperhatikan lingkungan fisik di mana dia akan bekerja ya. Misalnya ada pencahayaan, tidak mungkin seseorang bekerja itu dalam pencahayaan yang kurang. Misalnya tempat kerjanya remang-remang, kemudian ada suhunya panas sekali, itu tidak bagus ya, bisa menimbulkan stres kerja di sini. Efeknya adalah stres kerja. Kemudian ada prosedur ya di sini. Nah, ada strategi proses, ada teknologi, alat dan mesin, dan keamanan. Jadi di era industri 4.0, di mana sumber daya manusia sekarang banyak tergantikan oleh teknologi, sehingga bagaimana caranya agar sumber daya manusia dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Karena kemampuan dalam mengelola teknologi itu penting bagi sumber daya manusia agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ada siapa? Ada perorangan ya, kekuatan dan kelelahan, pemrosesan informasi, dan penanganan informasi. Jadi dengan karakteristik orang-orang yang berbeda, kita harus dapat membuat strategi yang dapat dicerna secara bagus oleh sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan kita. Kemudian ada bagaimana ya di sini strategi tata letak, yang posisi tetap, proses, sel kerja, dan produk. Tata letak itu penting agar tidak ada, kalau di sini strategi lokasi stres kerja ya, sama ini juga bisa berakibat juga stres kerja kalau misalnya tata letak tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh karyawan tersebut. Ada yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi culture ya. Culture itu budayanya, karena setiap karakteristik individu memiliki budaya yang berbeda. Ada yang kalau tidak diarahkan atau tidak disuruh dia tidak mau bergerak. Ada juga yang tanpa disuruh pun atau tanpa instruksi dia mau bergerak. Kemudian ada political environment, jadi lingkungan politik ya. Misalnya ada peraturan pemerintah yang melarang kegiatan A misalnya, atau melarang kegiatan B, itu harus disesuaikan ya. Disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Misalnya kemudian ada financial and currency problem, jadi ada masalah finansial ya. Finansial misalnya rupiah melemah misalnya, atau dolar yang semakin tinggi misalnya, salah satu contohnya ya. Atau sebaliknya, rupiah menguat dan dolar menurun, itu contoh finansial. Terus kemudian ada misalnya harga bahan baku yang naik misalnya, itu juga merupakan masalah. Kemudian ada infrastruktur of a nation ya, jadi ada infrastruktur negara, itu juga penting. Jadi
apabila kita bergerak di bidang bisnis yang ditopang atau didukung oleh infrastruktur yang bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Ada trade off keperilakuan dan efisiensi. Trade off yang dihadapi oleh para perancang pekerja harus dalam suatu perusahaan harus, yaitu produktivitas itu harus sebanding dengan spesialisasinya. Semua itu harus berbanding dengan spesialisasinya, itu ya, sama ya. Ada kepuasan kerja dengan spesialisasinya, ada proses belajar juga dengan spesialisasinya, ada perputaran karyawan juga harus disesuaikan dengan spesialisasinya. Jadi spesialisasi itu bisa diartikan dengan keahliannya ya, keahlian. Oke, next. Cara-cara perancangan kembali pekerjaan. Ada 3 metode. Misalnya kita merancang kembali pekerjaan, ya, yang pertama adalah rotasi ya. Rotasi jabatan. Yang kedua itu ada pemerkayaan pekerjaan secara horizontal atau job enlargement. Ada yang ketiga pemerkayaan pekerjaan secara vertikal atau job enrichment. Kalau rotasi itu biasanya agar tidak terjadi kebosanan ya, tidak bosan atau boring gitu. Jadi dia ditempatkan berpindah-pindah ya. Pada job enlargement ada pemerkayaan pekerjaan secara horizontal ya, bisa ditempatkan di bidang A, bidang B, bidang C. Ada pemerkayaan pekerjaan secara vertikal atau job enrichment, jadi tidak hanya mengerjakan pekerjaan A, si A misalnya juga bisa mengerjakan pekerjaan B misalnya. Itu enrichment, jadi pemerkayaan gitu, pengayaan istilahnya, pengayaan pekerjaan. Itu istilahnya. Kemudian ada alasan perlunya desain pekerjaan di situ. Seringnya terjadi konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan tuh. Makanya perlu ya desain pekerjaan. Ataupun juga karena tidak kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada sifat unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap ya, kegiatan fisik dan produktivitas tertentu. Jadi perlu diingatkan setiap individu atau karyawan memiliki karakteristik yang berbeda, makanya perlu didesain agar sesuai dengan karakteristik individu tersebut. Kemudian ada alasan perlunya desain pekerjaan yang berikutnya, ada perubahan lingkungan organisasi dan perilaku karyawan. Di sini perilaku karyawan yang berbeda-beda, maka diperlukan adanya desain pekerjaan yang sesuai dan kemampuan dan tersedianya karyawan. Jadi keterbatasan sumber daya manusia perlu adanya desain pekerjaan, karena sudah jelas ya, kurangnya sumber daya manusia itu juga akan berdampak pada kinerja organisasi. Makanya perlu didesain agar kelemahan itu bisa dapat diatasi. Alasan perlunya desain pekerjaan selanjutnya itu berbagai pengharapan sosial. Jadi desain pekerjaan juga dipengaruhi oleh harapan masyarakat, misalnya masyarakat di mana lokasi pabrik berada, walaupun tidak memiliki keterampilan tapi menuntut lapangan kerja buat mereka. Jadi itu hubungannya sama lingkungan ya, lingkungan tempat bekerja itu. Kemudian unsur-unsur desain pekerjaan itu ada otonomi, mempunyai tanggung jawab ya yang telah dilakukan. Kemudian ada variasi, memiliki bermacam pekerjaan sehingga tidak terjebak pada rutinitas. Jadi harus memiliki keahlian yang lebih. Kalau ada identitas tugas, memiliki kejelasan tugas, dijelaskan dengan job desk ya, description. Ada umpan balik atau feedback ya, di sini memiliki kesempatan memberikan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan. Ada feedback di sini. Bisa ke evaluasi nanti ya, evaluasi pekerjaan. Oke, terima kasih atas atensi dan perhatiannya.
kita berjumpa lagi di kelas dan kita diskusikan bersama-sama.